38. Guglielmo Marconi 1874 sampai 1937. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, dilahirkan di Bologna, Italia pada tahun 1874. Keluarganya cukup berada dan dia dididik oleh pengajar-pengajar privat. Pada 1894, ketika berusia 20 tahun, Marconi membaca tentang eksperimen yang Heinrich Hertz lakukan beberapa tahun sebelumnya. Eksperimen itu dengan jelas mendemonstrasikan adanya gelombang-gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat mata, yang bergerak melintasi udara dengan kecepatan cahaya. Marconi lantas tergugah oleh ide bahwa gelombang-gelombang ini bisa dipakai untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke tempat-tempat jauh tanpa memerlukan kabel. Ini akan memberikan banyak kemungkinan komunikasi yang mustahil dilakukan melalui telegraf. Misalnya, dengan metode ini, pesan-pesan dapat dikirimkan ke kapal yang tengah berlayar di laut. Pada 1895, setelah hanya setahun bekerja, Marconi berhasil membuat peralatan yang dibutuhkan. Pada 1896, dia mendemonstrasikan alatnya di Inggris dan menerima paten pertama atas penemuannya itu. Marconi lantas mendirikan sebuah perusahaan dan makronigram pertama dikirimkan pada 1898. Tahun berikutnya, dia sukses mengirim pesan-pesan nirkabel menyeberangi Selat Inggris. Meski paten terpentingnya diberikan pada 1900, Marconi terus membuat dan mematenkan perbaikan-perbaikan pada penemuannya. Pada 1901, dia berhasil mengirimkan sebuah pesan radio menyeberangi Laut Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Pentingnya penemuan baru ini secara dramatis dilukiskan pada 1909 ketika SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam di laut. Pesan-pesan radio berhasil mendatangkan bantuan dan semua penumpang selamat kecuali 6 orang. Pada tahun itu juga Marconi meraih hadiah Nobel atas penemuannya. Tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan pesan-pesan radio dari Irlandia ke Argentina yang berjarak lebih dari 6.000 km. Omong-omong, semua pesan ini dikirimkan dalam kode Morse yang berbentuk titik dan garis. Sebagaimana diketahui bahwa suara bisa juga dikirimkan melalui sinyal radio, namun baru bisa terlaksana pada 1906. Siaran radio dalam skala komersial baru dimulai pada awal 1920-an, tapi kepopuleran dan arti pentingnya berkembang dengan sangat cepat. Sebuah penemuan yang hak patennya demikian bernilai pastinya menimbulkan pertikaian hukum. Tapi perang gugatan ini mereda setelah 1914 ketika pengadilan mengakui prioritas Marconi. Di tahun-tahun terakhirnya, Marconi melakukan riset penting dalam bidang komunikasi gelombang pendek dan gelombang mikro. Dia wafat di Roma pada 1937. Karena Marconi hanya terkenal sebagai seorang penemu, jelas pengaruhnya berbanding lurus dengan arti penting radio dan alat-alat turunannya. Marconi tidak menemukan televisi, tapi penemuan radio merupakan pendahulu yang sangat penting bagi televisi,
sehingga rasanya adil jika kita juga memberi pujian kepada Marconi dalam perkembangan televisi. Jelas, komunikasi nirkabel sangat penting bagi dunia modern. Komunikasi nirkabel ini digunakan untuk mengirim berita, hiburan, keperluan militer, riset ilmiah, dan dalam tugas-tugas kepolisian, serta keperluan-keperluan lainnya. Walaupun untuk beberapa kegunaan, telegraf yang ditemukan lebih dari separuh abad sebelumnya juga bisa dipakai, tapi untuk penggunaan dalam skala besar, radio tidak tergantikan. Radio mampu menjangkau mobil, kapal di lautan, pesawat yang sedang terbang, bahkan pesawat ruang angkasa. Ini jelas penemuan yang jauh lebih penting daripada telepon, karena pesan yang dikirim lewat telepon dapat pula dikirim melalui radio, sementara pesan radio dapat dikirim ke berbagai tempat yang tak terjangkau oleh telepon. Marconi diberikan peringkat lebih tinggi dalam daftar ini daripada Alexander Graham Bell, karena komunikasi nirkabel merupakan penemuan yang lebih penting daripada telepon. Saya menempatkan Edison sedikit lebih tinggi daripada Marconi karena besarnya jumlah penemuannya. Walau tidak satu pun bisa mendekati arti penting penemuan radio, karena radio dan televisi hanya sebagian kecil dari penerapan praktis dari karya teoretikal Michael Faraday dan James Clerk Maxwell. Tampaknya adil jika Marconi ditempatkan agak jauh di bawah kedua orang itu. Juga cukup jelas bahwa hanya sedikit tokoh politik penting yang punya pengaruh sebesar Marconi terhadap dunia. Karena itu dia layak mendapatkan tempat tinggi dalam daftar ini.